Sebelum memulai pelajaran angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam masing-masing doa mulai. Selesai. Sikap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Satu orang ya? Ferdi ya? Tidak hadir ya? Ya. Coba ibu dilihat di agendanya. Oh, Ferdi itu sakit. Ada yang tahu mungkin sakitnya apa? Demam. Demam, ya. Baik, kita doakan ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Ferdi bisa bergabung lagi dengan kita. Baik, Ferdi tidak hadir satu orang ya. Minggu kemarin, ya, waktu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pembelahan sel. Oke, pembelahan sel, ya. Ada berapa pembelahan sel itu? Ada dua jenis. Coba acungkan tangan yang masih ingat. Pembelahan sel itu, yang dua jenis itu apa saja? Ayo, ya, Nopi, silakan Nopi. Ada pembelahan apa? Meiosis dan mitosis. Meiosis dan meiosis. Ya. Oke, ya. Ya, kita patut bersyukur karena sekarang kita diberikan ya, kesehatan sehingga bisa melakukan proses pembelajaran hari ini. Kemudian, ya, coba sekarang perhatikan gambar di depan. Gambar apakah kira-kira ini anak-anak? Oh, baik. Ada seseorang yang akan menendang bebas. Apalagi kira-kira yang tergambar dari gambar ini? Ya, kamu pikirkan dari gambar ini. Mengapa orang tersebut tangannya ke depan? Mengapa orang tersebut tangannya ke depan? Ya, nah, dari gambar ini nanti akan kita gali. Apa yang akan kita pelajari ini terlihat dari salah satunya gambar yang ada di sini. Maka tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah proses pembelajaran, siswa kalian ya harus bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini. Kemudian, nah, ini manfaat pembelajaran. Biasanya kalian kalau kurang manfaatnya itu bagaimana gitu ya, tidak semangat. Ya, nah maka kita lihat di sini. Apa manfaat dari mempelajari ini? Ya, yang pertama tentunya kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah merancang organ tubuh kita, khususnya organ sistem reproduksi, sehingga manusia melakukan proses reproduksi dalam kehidupannya. Itu yang paling pertama, rasa syukur. Ya, dengan rasa syukur tersebut kalian akan semangat belajar. Kemudian selain itu kita akan lebih mengenal sistem reproduksi dengan baik, terhindar dari penyakit menular. Setelah kalian tahu nanti bagian-bagiannya, fungsinya, maka kalian akan lebih mudah. Kemudian nanti selama proses pembelajaran, ya, seperti biasa akan ada penilaian, ya. Nah, akan ada 3 proses penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Ini tentunya penilaian selama proses pembelajaran. Dilihat bagaimana ya. Nah, biasanya ada yang cubit-cubit tuh. Nah, itu juga jadi nilai nanti ya. Kemudian ada nilai pengetahuan. Ya, nilai pengetahuan pada proses pembelajaran hari ini akan diberikan pretest dan post-test di akhir proses pembelajaran. Ya, kalian setelah berkelompok akan berdiskusi. Nah, jadi hari ini metode pembelajarannya adalah diskusi. Kemudian seperti biasa, ketika mengerjakan diskusi kelompok itu, ketika mengerjakan LKPD ya, kalian nanti akan dibagikan lembar kerja peserta didik atau LKS
LKS ya. Kalau kita biasanya menyebutkan LKS seperti ini ya. Nanti akan ada petunjuknya. Di sini akan ada petunjuknya apa yang harus kalian lakukan. Jikapun ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan sambil proses diskusinya berjalan. Baik. Tadi Ibu katakan ada pretest. Sekarang saya ya, kita kuis sekarang kita kuis. Semuanya bawa alat komunikasi? Ada pulsanya semua? Kalau tidak ada pulsa bisa tethering ya ke ketua kelompoknya. Baik. Waktunya kuis ya, silakan dibuka. Silakan bisa langsung dibuka dan dikerjakan jadwalnya ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Muncul tidak berapa poin yang didapat? Ya. Baik, selesai ya. Selesai untuk kuis kita di awal pembelajaran. Oke. Sekarang silakan dikeluarkan buku paketnya. Yang sudah kita berikan. Ya, Ibu bagikan dulu lembar kerja peserta didiknya. Ini satu untuk satu kelompok ya, tapi kerjanya nanti bersama-sama. Ini untuk lembar kerjanya, ini bahan ajarnya. Coba sekarang dibuka lagi LKPD-nya ya. Jangan lupa berikan nama di sini boleh. Nama kelompok 1, anggotanya siapa saja. Kemudian di lembar pertama. Ini gambar yang tadi pertama Ibu tampilkan juga. Apa yang kamu pikirkan? Kalau tadi hanya lisan saja beberapa orang, sekarang karena sudah punya LKPD-nya masing-masing, bisa dituliskan di LKPD-nya. Ini sebagai pertanyaan awal ya. Ditulis coba di LKPD-nya di sini ya. Berdasarkan stimulus apa yang kalian pikirkan? Buat beberapa pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan. Silakan diskusikan, tidak hanya satu orang saja yang berpendapat. Nah, setelah terkumpul 3 pertanyaan, ya, coba sekarang kalian buat jawaban sementara, hipotesis awal kalian. Jawaban sementaranya. Dan nanti jawaban itu kita akan buktikan setelah selesai proses pembelajaran. Buat hipotesis awalnya. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok kaki sudah selesai. Kita tunggu kelompok yang lain ya. Baik, kita lanjut. Ya, tadi dibuat pertanyaan sudah. Kemudian jawaban sementara pun sudah kalian tuliskan di lembar kerja. Sekarang ya, untuk membuktikan dari jawaban sementara kalian tersebut, kita kerjakan lagi lembar kerjanya. Ya. Yang pertama, kalian bisa membaca bahan ajar yang Ibu berikan. Ya, untuk membuka informasi itu. Yang kedua, ya, bisa juga melihat tayangan YouTube, ya, linknya juga sudah ada di lembar kerja kalian masing-masing, dan juga kalian bisa menambahkan informasi itu dari buku paket yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya, jadi ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi. Ya, yang pertama, tadi baca bahan ajarnya yang sudah diberikan. Yang kedua, bisa menggunakan YouTube. Ada 2 link yang diberikan di lembar kerja. Dan yang ketiga, gunakan buku paketnya. Kalian bisa bagi-bagi tugas. Ya, boleh membagi-bagi tugas. Siapa yang mencari informasi dari buku paket, siapa yang membaca nanti bahan ajar, siapa yang menonton video YouTube-nya. Ya. Ini link YouTube-nya sudah ada di depan.
Waktu yang diberikan untuk mencari informasi ini adalah 10 menit ya. Setelah 10 menit kalian mencari informasi dari berbagai sumber, maka kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya yang ada di LKPD kalian. Silakan 10 menit ya waktunya. Baik, waktunya sudah selesai ya untuk mencari informasi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk mengolah data ya. Apa informasi yang sudah kalian dapatkan dari tadi? Nonton YouTube, dari membaca buku paket, dari membaca bahan ajar. Nah, sekarang kalian lihat gambar dan coba isi tabelnya. Di lembar kerja di sini ada gambar organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tabel yang harus diisi. Nah, dari informasi yang didapatkan tadi, silahkan diskusikan ya. Identifikasi gambarnya, nomor 1, nama organnya itu apa, kemudian fungsinya apa, nomor 2 dan seterusnya. Begitupun untuk gambar organ reproduksi perempuan ya, sama pengerjaannya dengan mengidentifikasi gambar organ reproduksi laki-laki. Ya, berdiskusi, jangan hanya satu orang saja ya. Jadi Bu, ya, diisi tabelnya. Tadi sudah didapat nih, yang panjang itu tadi apa dan seterusnya ya. Ya, diisi tabelnya bareng-bareng. Nah, atau kita bagi-bagi, misalnya bisa dibagi-bagi, ya, mengidentifikasinya. Nah, silakan. Jangan ngomong ya, kasih masukan ke kelompoknya. Kita ini bisa dibaca. Kamu nanti kasih pendapatnya bagaimana ya. Tidak apa-apa kalau dalam berdiskusi ada beda pendapat, nanti kita cari titiknya apa, baru tuliskan di jika sudah terisi semua tabelnya, kita agak flashback ke belakang ya. Tadi kalian mencoba membuat pertanyaan, kemudian kalian juga membuat hipotesis awalnya. Oh, tadi itu ada yang ditutupi. Yang ditutupinya itu adalah anaknya misalnya. Kemudian kalian membuat hipotesis awal, fungsi dari X itu apa. Sekarang ya, kalian samakan hipotesis awal dengan informasi yang sudah kalian dapat dari berbagai sumber tadi. Ya, jika hipotesis awalnya ya masih belum tepat, maka sekarang kalian nanti sudah membuktikan, sudah mendapat informasi yang tepatnya. Jadi bisa dibuka lagi hipotesis awalnya dan buktikan ya apakah hipotesis awalnya tadi itu tepat dengan apa yang kalian dapatkan dari informasi berbagai sumber tadi. Oke, kelompok ini mana tadi hipotesis awalnya seperti apa? Ya, sebagai alat reproduksi. Sebagai alat reproduksi ini masih luas ya. Di sini kelompok ini temukan fungsi yang lebih spesifiknya apa. Bagus. Kelompok Sylvia. Nah, coba pastikan ya hipotesis awalnya seperti apa kelompok Sylvia. Nah, oke, ini ya, pengetahuan awalnya kan begini. Kemudian sudah didapatkan informasi yang tepatnya seperti ini. Nah, sekarang ke lembar selanjutnya. Ayo kita simpulkan. Nah,
Coba kalian simpulkan sendiri dulu dari apa yang sudah kalian dapatkan tadi, ya, dari stimulus yang Ibu berikan, dari informasi yang didapat, dari berbagai bahan ajar, dari mengisi tabel, apa yang bisa kalian simpulkan. Diisi di lembar ayo kita simpulkan yang sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Simpulan ya, jadi kalau kesimpulan tidak perlu banyak-banyak. Apa yang bisa disimpulkan sih? Sudah selesai untuk kesimpulan? Ya. Nah, jika sudah, artinya semua lembar kerja yang diberikan sudah terisi. Nah, dan seperti biasa, ya, jika sudah selesai lembar kerjanya diisi, nah, sekarang giliran kita mengkomunikasikan apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian isikan. Silakan dikomunikasikan di depan, dipresentasikan di depan, ya, tidak usah malu-malu. Kelompok siapa dulu yang siap? Nah, Ibu tidak akan menunjuk. Kelompok siapa yang siap? Baik, kelompok Novi. Kelompok Novi, ya, kelompok Novi. Kelompok Novi yang pertama, ya. Nah, durasinya kurang lebih 2 menit ya untuk mempresentasikan hasil diskusi agar semua kelompok bagian, ya. Semuanya. Nah, topiknya tadi harusnya sebelum belajar, ya. Silakan kelompok Novi. -1 ya tadi yang tidak hadir. Bisa diselesaikan. Teman-teman yang lain boleh nanti ya bertanya atau mengomentari sekiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang perlu dikomentari. Baik, silakan Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dua anggota, saya Novi, dan di sebelah kanan saya ada Reza. Dari berbagai sumber, kelompok kami menyimpulkan bahwa Jadi tabelnya dulu ya. Dari pertanyaan, baik pertanyaannya. Pertanyaan awalnya. pertanyaan awal, kenapa ditutupi? Yang kedua, apa yang ditutupi oleh tangannya tersebut? Yang ketiga, apa fungsi yang ditutupi tersebut? Kelompok kami membuat jawaban sementara. Yang pertama, karena ditutupinya tersebut takut terkena bola. Apa yang ditutupi oleh tangannya tersebut? Jawabannya adalah penis. Apa fungsi yang ditutupinya tersebut? Untuk mengeluarkan kencing. Pada organ reproduksi wanita, yang pertama ovarium atau yang sering disebut indung telur, berfungsi sebagai penghasil ovum atau sel telur. Yang kedua tuba fallopi atau yang sering disebut ovido, fungsinya tempat fertilisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok terakhir sudah menjelaskan. Tangan untuk dari paparan yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok ya, semuanya sudah bagus ya. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin belum dibahas di tadi presentasi. Yang pertama, organ reproduksi manusia ya. Ini bisa kita lihat kalau kita kotak konsepan seperti ini. Organ reproduksi manusia itu berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian, nah, kita bagi dua. Ada organ reproduksi luar yang ada di luar dan ada alat reproduksi dalam. Ya. Penis, skrotum itu termasuk alat reproduksi luar ya, dengan fungsinya masing-masing. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh kalian semua. Nah, kalau penis itu di bagian luar dari organ reproduksi laki-laki yang fungsinya sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Kalau di awal kalian hanya tahunya itu sebagai saluran sperma, mungkin ada beberapa. Nah, sekarang ditambah dengan saluran sperma. Kemudian yang kedua skrotum. Ini bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga seluruh testis
agar sesuai untuk memproduksi sperma. Ya, karena memproduksi sperma itu ada suhunya tertentu ya. Kemudian ini untuk organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini sama dengan tadi di LKPD ya. Nah, kalau perempuan kalau ingin diingat-ingat kalau ibu dulu ya, ini bisa dengan tangan ya. Kalau kita ingin melihat itu bisa makan ya. Nah ini yang dua ini, kalau yang bulat ini, yang dua merupakan itu apa? Nah, kemudian kesininya adalah vagina, ke bawahnya vagina dan yang bawahnya adalah vagina. Ini dijelaskan. Oke. Nah, dari penjelasan ibu tadi, dari berbagai informasi, sekarang kita simpulkan. Ya, kita bersama-sama simpulkan. Atau ada misalnya yang bisa menyimpulkan sendiri? Ya, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Novi, silakan Novi. Nah, kesimpulannya apa Novi dari pembelajaran hari ini? Jadi kita bisa mengetahui organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya, organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari apa? Penis, scrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula, kelenjar prostat, kelenjar ovar. Ya. Untuk perempuan, siapa? Laki-laki, coba sekarang laki-laki. Simpulkan tentang organ reproduksi pada perempuan itu apa? Harus tahu ya, karena nanti kita akan punya istri, kita juga nanti akan punya anak ya. Coba Paki. Ya, apa yang bisa disimpulkan dari organ reproduksi perempuan? Organ reproduksi perempuan terdiri dari ovarium, saluran telur atau tubuh fallopi, infundibulum, rahim, endometrium, dan fimbriae. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Dari proses pembelajaran tadi, yang kita bahas adalah tentang yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, organ reproduksi perempuan. Apa saja di laki-laki itu? Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luarnya terdiri dari apa saja? Penis, scrotum. Kemudian yang di dalamnya testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar ovar. Ya, kemudian yang kedua organ reproduksi perempuan. Sama kita bagi menjadi organ reproduksi atau alat reproduksi yang luarnya, yaitu ada yang disebut dengan vulva, ada apa? Vagina. Alat reproduksi dalamnya ovarium, saluran telur atau disebut juga fallopi, infundibulum, rahim, endometrium, testis, vagina, fimbriae. Baik. Nah, kalau bersama-sama biasanya kompak semua ya. Tetapi ketika ditanya satu-satu, nah untuk mengetahui sejauh mana ya hasil dari pembelajaran hari ini, maka kita adakan lagi. Kalau tadi ada pretest sebelumnya, mungkin kalian karena belum tahu, hanya beberapa soal yang dikerjakan. Sekarang saatnya kita post test ya. Untuk post test silakan dilihat lagi, linknya ibu share lagi ya. Linknya akan ibu share lagi, atau sama linknya tadi dengan ya pretest. Ada yang sudah terbuka? Nah, coba pakai. Nah, linknya yang ini, yang sudah ibu kirim. Soalnya masih sama dengan pretest ya, hanya nanti akan terlihat adakah peningkatan setelah proses pembelajaran. Silakan semua mengerjakan ya, karena ini nanti akan masuk nilai pengetahuan. Waktunya selesai untuk pola proses ya.
HP-nya, simpan. Kemudian untuk LKPD-nya nanti setelah selesai proses pembelajaran bisa dikumpulkan untuk diberikan ke oleh ibu. Mari sekarang kita refleksi dulu ya, dari proses pembelajaran tadi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Coba, kenapa menyenangkan? Apa bedanya? Ada kuis. Ada kuis. Ya, berarti untuk kedepannya nanti kita akan membuat kuis-kuis yang lebih interaktif lagi ya. Apa lagi? Ada kuis, Bu. Diberikan presentasinya ke depannya lebih semangat lagi ya, karena dibatasi waktunya, semua serius ya. Kemudian ada bahan ajar ya, bahan ajar tadi Tata senyum-senyum saja melihat gambar yang ada di bahan ajaran. Nah, biasanya siswa lebih senang melihat gambarnya ya. Nah, lalu apa kekurangannya? Apa yang harus kita perbaiki bersama? Kurang lagi, Bu. Kurang lami ya, kurang lami ya. Karena dengan proses pembelajaran yang interaktif seperti ini, waktu yang biasanya juga terasa tidak cukup ya. Maka nanti kita bisa mengatur ulang lagi waktunya seperti apa. Baik, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Ya, apa selanjutnya? Ya, bertemu lagi dengan Ibu 3 hari ke depan ya. Materi selanjutnya itu tentang kesehatan organ reproduksi. Kalau tadi kita belajar tentang namanya, fungsinya, maka pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kesehatannya. Ya. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan, ya, itu kunjungi tempat atau puskesmas terdekat. Di sini ada ya puskesmas terdekat, ada bidan, ya, ada dokter juga. Kemudian setiap kelompok membuat pedoman wawancara, ya, 5 pertanyaan saja yang diajukan nanti di puskesmas atau di dokter atau di bidan terdekat berkaitan dengan penyakit pada sistem reproduksi, baik yang menular ataupun tidak menular. Waktu 3 hari Ibu rasa cukup untuk mengumpulkan informasi dan nanti akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Maka pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit pada sistem organ reproduksi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah cukup jelas ya. Nah, karena waktunya sudah selesai, sebentar lagi bel istirahat. Nah, maka kita akhiri dulu dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita beri salam.